Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, program studi S1 Pendidikan Biologi Offering B, akan membagikan sedikit pengetahuan mata kuliah teknik laboratorium tentang pengenceran larutan alkohol untuk antiseptik. Anggota dari kelompok kami yaitu Bina Lestari, Lulu Afidatul Laili, dan Poppy Setiawati. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengenceran larutan. Pengenceran larutan alkohol, tujuan kegiatan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil yang diperoleh, serta prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pengenceran larutan. Larutan adalah campuran antara dua zat atau lebih. Suatu campuran dapat dikatakan sebagai larutan apabila telah homogen, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Pembuatan larutan adalah suatu cara mempelajari cara pembuatan larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Adapun satuan yang digunakan untuk menentukan kepekaan larutan adalah molaritas, molalitas, normalitas, persen massa, persen volume, dan persen berat per volume. Pengenceran adalah penambahan zat terlarut sehingga jumlah mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat terlarut sesudah pengenceran. Proses pengenceran adalah dengan mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi, kemudian menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Jika suatu larutan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang sejumlah panas dilepaskan. Hal ini terutama dapat terjadi pada pengenceran asam sulfat pekat. Agar panas ini dapat dihilangkan dengan aman, asam sulfat pekat yang harus ditambahkan ke dalam air, tidak boleh sebaliknya. Jika air ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, panas yang dilepaskan sedemikian besar yang dapat menyebabkan air mendadak mendidih dan menyebabkan asam sulfat memercik. Jika berada di dekatnya, percikan asam sulfat akan merusak kulit. Rumus sederhana pengenceran adalah sebagai berikut. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1 adalah molaritas larutan sebelum pelarutan, V2 volume larutan sebelum pelarutan, M2 molaritas larutan sesudah pelarutan, V2 volume molaritas larutan sesudah pelarutan. Oke, selanjutnya Lulu. Yang kedua, pengenceran larutan alkohol. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki bukit hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Manfaat alkohol sendiri sebenarnya adalah banyak jika digunakan sesuai dengan ketentuan, seperti untuk antiseptik. Bagi bahan utama pembuatan antiseptik, alkohol harus diencerkan terlebih dahulu. Untuk membuat antiseptik, alkohol 96% harus diencerkan menjadi 70% dalam 100 ml dengan cara mencampurkan 27 ml aquadex ke dalam alkohol 96% 75 ml. Dari proses pengenceran tersebut akan dihasilkan alkohol 70% 100 ml. 3. Tujuan kegiatan. Kegiatan pengenceran alkohol dilakukan untuk pembuatan larutan antiseptik, di mana pengenceran dilakukan agar alkohol terbebas dari kuman dan bakteri yang berbahaya sehingga baik untuk digunakan. Aquadex yang digunakan adalah untuk melarutkan dan menetralisir bahan kimia yang bersifat racun juga agar alkohol tidak mudah menguap. 4. Alat dan bahan. Alat, 1 buah corong, 1 buah gelas ukur 100 ml, 1 buah labu ukur 10 ml, 1 buah pipet tetes, 2 buah pipet ukur. Bahan, 27 ml aquadex, 73 ml alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Poppy. Yang kelima yaitu prosedur kerja. Next. Prosedur kerja yang pertama yaitu mengambil alkohol 96% dari 73 ml ke dalam gelas ukur. Yang kedua, memasukkan alkohol yang telah diukur ke dalam labu ukur. Yang ketiga,
mengambil Aquades sebanyak 27 ml dalam gelas ukur. Yang keempat, memasukkan Aquades tersebut ke dalam labu ukur yang berisi alkohol. 5. Mengocok alkohol dan Aquades hingga menjadi homogen. Dan yang terakhir yaitu dapat dihasilkan alkohol 70%. Topik yang keenam yaitu hasil yang diperoleh. Setelah mengamati pengenceran pada alkohol 96% menjadi 70% dalam 100 ml, diketahui bahwa alkohol 70% digunakan sebagai antiseptik paling aman daripada alkohol 96%. Karena alkohol konsentrasi tinggi hanya akan mampu mendenaturasi protein di luar sel bakteri, tidak mampu menembus membran sel bakteri dan mendenaturasi protein di dalam sel bakteri yang sebenarnya merupakan target utamanya. Prosedur K3. Saat melakukan praktikum di laboratorium, harus mengikuti prosedur K3 di dalam laboratorium seperti yang pertama yaitu memakai alat pelindung diri seperti jas lab, sarung tangan, dan masker. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir, etanol atau alkohol adalah bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, harus dijauhkan dari sumber panas. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.